Salam sejahtera. Perkenankanlah saya atas nama National Board Full Gospel Businessman Fellowship International di Indonesia menyambut dengan penuh sukacita terselenggaranya National Convention tahun 2016 di Jakarta. Dengan tema The Year of Faithfulness, saya sangat berharap supaya setiap member Full Gospel setia melayani Tuhan, setia mengasihi Tuhan sampai akhir. Tanda orang setia itu, dia akan hidupnya berbuah karena dia oneness with Christ. Dia melekat kepada Tuhan Yesus sehingga buahnya adalah karakter Kristus. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam integritas, mencari perkara-perkara yang di atas dengan Kolose pasal yang ketiga. Bahkan kalau bekerja dia dengan segenap hati, penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, dan lain sebagainya. Bahkan juga buah yang berikutnya, dia rindu menjangkau jiwa dengan bersaksi, dengan membagi majalah Voice. Saya percaya itu akan terjadi di Full Gospel Indonesia. Ada suatu kegerakan besar. Bahkan di dalam National Convention tahun 2016 ini, ada pemilihan National President yang baru untuk periode tahun 2016-2020. Saya mendorong supaya setiap chapter boleh hadir sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan diri dengan doa, dengan puasa, dengan mencari wajah Tuhan, minta hikmat Tuhan, supaya dengan demikian akan terpilih national presiden yang terbaik, yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Dan saya yakin Full Gospel di Indonesia akan bertumbuh berkembang sesuai dengan rencananya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Be strong in the Lord, FGB Men. Teman-teman seluruh Indonesia, mari kita sukseskan konvensi nasional kita 2016 di tanggal 27 sampai 29 Oktober yang akan datang. Karena kami dari Nominating Committee telah bekerja kurang lebih hampir 1 tahun untuk mencoba menjaring beberapa calon di mana kita akan memilih national president kita untuk periode yang baru 2016-2020. Dari hasil semua yang kita dapatkan dari semua 12 regional, kami telah saring dan pada akhirnya kami telah dapat menetapkan 3 calon national president yang akan datang, yaitu Pak Andreas Susetia, Pak Antoni Putirai, dan Pak Adian Kristanto. Hal ini tentunya perlu kita doakan terus, teman-teman. Sebagai orang FGB, kita harus doakan supaya pemilihan national president akan bisa bersifat teokratis, yaitu melalui doa dan puasa. Diharapkan semua chapter, semua member berdoa dan mencoba mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Siapa yang Tuhan kehendaki untuk Tuhan pilih menjadi national president berikutnya dari ketiga calon yang telah saya sebutkan tadi. Tapi sekaligus juga mungkin inilah pemilihan national president baru yang teokratis termasuk juga secara demokratis. Karena nanti pada saat 28 Oktober 2016, pada saat konvensi nasional, maka seluruh chapter presiden atau yang dikuasakan akan memilih national president baru melalui voting untuk memilih daripada salah satu daripada ketiga calon yang ada. Kami percaya bahwa national president yang akan datang ini akan dipilih berdasarkan suara Tuhan dan kehendak Tuhan. Teman-teman yang bisa menjadi voters atau yang memiliki hak pilih, hak suara adalah para chapter presiden yang di chapternya memiliki minimal 7 active member atau paid member. Dan itu akan kita hitung dengan cut off date pada saat akhir Agustus 2016. Jadi teman-teman yang sudah habis masa keanggotaannya, berbondong-bondong segera untuk memperpanjang supaya chapter Anda, chapter presiden Anda atau yang dikuasakan oleh chapter presiden Anda punya hak suara untuk memilih national president yang akan datang. Dan percayalah, national president yang akan datang akan membawa Full Gospel akan lebih maju dan berkembang untuk jadi berkat buat bangsa Indonesia dan buat berkat buat bangsa-bangsa di dunia. Be strong in the Lord, FGB Men. Saya berharap dan saya ingin sekali melihat bahwa kita semua, setiap member FGB itu hidup dan mengalami sesuai namanya,
yaitu full gospel, Injil sepenuhnya. Seperti founder kita Pak Demos Sekarian ya, yang kita baca dari bukunya Hidup Orang-orang Terbahagia di Dunia itu, kita melihat dia sebagai contoh buat kita. Dia hidup dari iman dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dia sangat menekankan baik di The Vision Intensified atau di buku-buku yang lain, termasuk Ultimate Dimension ya. Itu sangat menarik buat saya, dan saya rindu sekali bahwa setiap kita itu bukan cuma tahu baca buku itu, tetapi kita juga mengalaminya, hidup di dalamnya. Dan itu semuanya, seperti yang kita mengatakan, akan membuat kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Ini tujuan akhirnya seperti itu. Dia kepingin bahwa tiap kita ini menjadi serupa dengan Kristus. Dalam apa? Di dalam karakter satu, tetapi juga dalam kuasanya. Karena dunia sekarang membutuhkan itu. Jadi jangan seperti misalnya banyak terjadi yang sakit datang ke gereja atau ke dalam pertemuan FGB, pulang tetap sakit. Yang terikat datang, pulang tetap terikat. Bukankah ini sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan, bahwa kita ini sebagai member FGB MFI, kita perlu bukan tahu tapi kenal siapa itu Jesus. Kita perlu punya yang namanya the real faith. Ini diperlukan pada akhir zaman. Ya, jadi saudara sekalian lihat betapa tantangan demi tantangan ini akan menjadi lebih besar kita di depan kita. Perlu orang-orang yang sungguh kenal Jesus, kenal kuasanya, sehingga kita bisa mengimpartasikan itu kepada orang-orang. Kita ingin sekali bahwa tiap member FGB mengalami hal itu di dalam hidupnya. Seperti Pak Talas bilang, ada kingdom of God's lifestyle. Ya, Tuhan memberkati. Saya pastinya pengen yang namanya full gospel itu akan menjadi recognized by the Indonesian secara apa ya, levelnya seperti kayak HIMI, seperti kayak yes. Perlu Bapak ingat kartu ini. Ini adalah Westpac dulu yang mau. Yes. Karena saya adalah orang yang visioner. Saya melihatnya itu 10 sampai 20 tahun ke depan. Sekarang Westpac sudah mulai teratur, jauh lebih teratur dengan adanya kartu ini. Dan kita sudah bisa terukur. Bukan seperti dahulu. Kalau dahulu itu seringnya kasih angka, tapi tanggung jawabnya nggak jelas. Isi sendiri. Setiap chapter bisa saja ada 4, tapi dia masukin nama whatever. Tapi itu saya nggak mau itu. Ini adalah salah satu yang saya sudah pikirkan dari awalnya. Dan saya mau RGB, FMI itu bisa memberkati secara nasional. Caranya bagaimana? Saya senang kalau kita bisa mempunyai OKM. Ya, karena full gospel, RGB MFI itu sudah nasional, dari Sabang sampai Merauke. Jadi apa salahnya kalau kita sebagai pengusaha di sini bisa memberkati orang-orang bangsa Indonesia? Bukan cuma hanya logo, bukan cuma hanya omongan saja, tapi secara action. Saya rasa saya cukup untuk menyampaikan ini. Jadi terima kasih Tuhan berkati. Selamat siang para leaders di MFI. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Program kerja siapapun yang terpilih nanti dalam periode yang akan datang sebaiknya melanjutkan sekaligus mengintensify, mempertajam visi dan misi yang sudah dicanangkan oleh Pak Bernard. Kurang lebih di dalam pandangan saya, correct me if I'm wrong, apa yang Pak Bernard sampaikan selama 4 tahun terakhir ini. Yang pertama, bicara tentang yang menjadi tema konferensi kita, Oneness in Christ. Filipi 5 ayat yang ke-7 mengatakan, ke-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak. Caranya
poin yang pertama, oneness in Christ. Cara membangun intimacy with Christ, membangun hubungan intimasi, sehingga mulai dari level national board, regional board, bahkan sampai di chapter-chapter dan para member, setidak-tidaknya oneness in Christ. Setiap kita sampai di level chapter presiden memiliki saat teduh secara pribadi dan keluarga. Oneness in Christ bicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. If you cannot hear the voice of God, you must read the voice of God. Ketika kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, maka kita harus bisa membaca suara Tuhan. Jadi akan ada himbauan siapapun yang jadi presiden, bahwa setiap chapter presiden setidak-tidaknya memimpin para membernya bersama-sama membaca Alkitab, sehingga dalam 1 tahun kepemimpinan dia sebagai chapter presiden, dia akan bersama membernya menyelesaikan pembacaan Alkitab. Setidak-tidaknya kita harus tahu bahwa itulah yang dimaksudkan dengan oneness with the Lord. Kita semua tetap percaya bahwa, dan kita tetap melakukan apa yang Pak Bernard sampaikan, bahwa FGBMFY Indonesia kita tetap adalah men's fellowship, persekutuan para pria. Tetapi di dalam pelaksanaannya nanti, bahwa FGBMFY merupakan family fellowship. Yes. Mengapa? Dan saya sangat percaya ini, FGBMFY ada memang men's fellowship, tetapi di dalam pelaksanaannya nanti harus family terlibat. Mengapa, saudaraku? Sesudah memperhatikan keberadaan full gospel di seluruh dunia, terutama di Eropa, hari ini mati semua. Ketika kita hanya melakukan FGBMFY men's only, kita tidak libatkan keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Mengapa, saudaraku? Karena sebuah chapter yang mati, sebuah pemimpin full gospel tidak akan berfungsi maksimum. Chapter presiden tidak akan mungkin maksimum ketika istrinya dan anak-anaknya tidak mendukung dia. Mengapa? Karena istrinya dan anak-anaknya adalah orang-orang pertama yang mengalami penderitaan, quote unquote, di dalam pelayanan ini. Ketika mereka sedang memulai pemimpin presiden chapter mulai melakukan pemimpin, dia harus mengeluarkan biaya yang banyak, ya, penerbangan, traveling dan lain-lain. Ini akan sangat mengganggu keuangan daripada keluarga. Dan kalau istri tidak mengerti tentang panggilan suami ini, maka yang terjadi adalah tidak akan maksimum di dalam pelayanan. Yang kedua, anak-anak. Mengapa anak-anak? Kenapa, saudaraku? Karena sebagian anak-anak akan merasakan bahwa full gospel ini mencuri papa mereka. Waktu yang seharusnya di-share dengan keluarga, diberikan kepada full gospel. Sehingga dengan adanya full gospel di dalam pelaksanaannya merupakan family fellowship, maka dengan ada anak-anak, otomatis terjadinya kaderisasi di dalam FGBMFY. Bayangkan saja dengan 6.000-7.000 member kita, kalau ada 3.000 member kita membawa anaknya 1 atau 2, saat ini kita sudah lebih dari 10.000. Jadi poin yang kedua tentang FGBMFY bukan semata-mata fokusnya kepada men's only, tetapi ladies of the fellowship dan yang profesional. Itulah yang selama 2012 sampai 2016 ini dicanangkan oleh National President. Kita harus menggenapi misi kita yang keenam, menjadi fasilitator bagian dan untuk menjadi fasilitator bagi terbentuknya unity the body of Christ. Yes. Kita harus menjadi fasilitator. Caranya bagaimana, saudaraku? FGBMFY bukanlah kompetitor dari gereja. Bukan, kami bukan kompetitor gereja. Kita adalah perpanjangan tangan gereja di marketplace untuk menjangkau jiwa. Artinya, setiap member FGBMFY harus menjadi komitmen member dari lokal church. Yes. Saya ulangi, bahwa setiap member full gospel harus menjadi komitmen member dari lokal church. Ketika kita melakukan ini, saudaraku, hamba-hamba Tuhan, para hamba Tuhan akan melihat bahwa benar kita adalah perpanjangan tangan gereja. Jangan kita bahkan menjadi pengkritik dari gereja-gereja. Kita tidak dipanggil untuk itu. Yes. Kita dipanggil sebagai orang-orang yang harus menjadi perpanjangan. Jadilah member yang komitmen bagi gereja lokal.
Setiap aktivitas dari leaders member FGB MFI harus mengusahakan membangun dan memulihkan hubungan FGB MFI dengan para pemimpin gereja. Dan FGB MFI harus mengambil inisiatif pertama untuk membangun hubungan, karena itu panggilan kita, the rise up, untuk rise up the sleeping giant. Dan God bless us financially. Ketika Tuhan memberkati kita secara financially, it's not just to rise up our standard of living, but become God's answer for so many needs di sekitar kita. Ketika Tuhan memberkati kita financially, bukan sekedar untuk hidup kita sendiri, tapi lebih daripada itu, menjadi jawaban Tuhan bagi begitu banyak kebutuhan yang ada di luar sana. Mulai dari gereja, mulai dari misi, mulai dari anak-anak, mulai dari sampai bangsa, dan terutama di dalam FGB MFI sendiri. Pengertian dan pemahaman ini harus diimpartasikan sampai pada level chapter, bahkan sampai level member, bahwa we are calling FGB MFI adalah untuk menjadi jawaban Tuhan bagi kebutuhan banyak orang, banyak kebutuhan organisasi, dan setiap kita harus mengalami itu di dalam members meeting kita. Ada bisnis-bisnis yang dipulihkan, ada orang-orang yang disembuhkan, ada keluarga yang dipulihkan. Di dalam chapter meeting kita harus terjadi mujizat. Dan inilah yang dialami oleh FGB di awal-awalnya itu, saudara. Tidak peduli apapun keadaan bisnis kita hari ini, tapi Dia yang memanggil kita. Dia adalah Allah yang setia. Amin. Dia akan memberkati kita. Dan ketika setiap member kita tahu panggilan kita yang sesungguhnya, bahkan bukan hal yang mustahil untuk Tuhan memakai setiap kita menjadi alatnya sebagai FGB MFI. Dan pada akhirnya setiap FGB man kita, saya mempelajari beberapa waktu terakhir ini, saya mempelajari why Tuhan memberikan beberapa orang hanya sekedar finance freedom, tapi time freedom nggak punya. Ada orang yang Tuhan kasih punya time freedom, tapi nggak punya kebebasan di dalam keuangan. Nah, FGB MFI ke depannya harus memiliki dua hal ini. Kita harus memiliki finance freedom dan time freedom. Bukan secara besar, berapa besar bisnis kita, berapa menengah, kecil. No, it's not the problem. Tidak peduli berapa besar, kecil bisnis kita, tapi milikilah time freedom dan financial freedom. Kita bisa melihat begitu banyak leader-leader kita, di dalam kesederhanaan mereka tetap memiliki dua hal ini. Why God bless you and me, memiliki finance freedom dan time freedom, cuma punya satu reason, supaya kita bisa melayani Dia dalam panggilan kita. Amin. Sebagai FGB. Dan ketika empat hal ini, saudaraku, yang pertama, oneness with Christ, FGB sebagai bukan saja sebagai men's only, tapi family. Yang ketiga, bahwa pelayanan kita harus menjadi ujung tombak bagi kesatuan tubuh Tuhan. Yang keempat, kita harus baik melakukan di dalam bisnis pekerjaan kita. Ketika kita memiliki semua ini, maka pada akhirnya aimingnya adalah bahwa Tuhan akan menjadikan FGB MFI Indonesia bukan sekedar sebuah organisasi, tapi akan organisasi yang memberkati bangsa ini. Aiming terakhir adalah itu. Saya setuju dengan apa yang Pak Anthony tadi katakan, bahwa FGB MFI di suatu saat nanti pemerintah akan melihat kita sebagai orang-orang pengusaha-pengusaha Kristen yang bisa membayar pajak dengan baik, bisa melakukan panggilan kita dengan baik, sehingga setiap pemilihan presiden, gubernur, kita akan menjadi satu bagian yang akan dilihat bahwa pandangan ini, saudara, kita tidak bermain di politik praktis, tapi setidak-tidaknya ke depannya kita setiap leaders di Full Gospel harus memiliki wawasan kebangsaan. Sehingga melalui FGB dan MFI kita ditempatkan di Indonesia menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, dan pada akhirnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan untuk Tuhan.